ini adalah Polytron Fox R Gen 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video review motor listrik. Kali ini gue mau review salah satu motor listrik yang jadi kontroversi karena di samping harganya murah, di grup Facebook itu sudah banyak feedback dari teman-teman make ini udah hampir setiap hari. Jadi mereka benar-benar tahu feedback dari motor listrik ini. Nah, ini adalah Polytron Fox R generasi ketiga. Gue beli di tahun 2023 akhir, jadi pas minggu terakhir bulan Desember itu gue ambil, katanya nggak sampai 2 minggu jadi mas SNK dan beneran jadi. Hari ini juga dikirim ke rumah. Tapi sebelum kita naikin motor ini untuk keliling Surabaya, kita coba review dulu karena gue sudah pakai motor listrik Mizone Pacific Bike. Di situ gue pakai selama beberapa bulan dan sekarang gue bandingin ke Polytron. Ternyata memang Polytron itu menurut gue Fox R ini di atas, termasuk kategori motor yang medium up, karena di satu sisi ada 3 hal yang pengen gue share sama teman-teman semua ketika membandingkan motor listrik untuk pemakaian sehari-hari dan pemakaian jarak jauh. Langsung saja ya, ini motor gue dapet di harga 14 juta dan itu sudah termasuk subsidi. Jadi motor ini harga normalnya OTR-nya tuh di 20 jutaan, 21, 22 tergantung daerah ya OTR-nya. Terus gue beli di Surabaya plus subsidi kurangi 7 juta jadi 14 juta. Gue sebenarnya udah seneng karena di harga yang 14 jutaan dibanding dengan Mizone yang gue beli di harga 9 juta pas itu, dan itu banyak kekurangannya, lebih honest ya jujur. Tapi kalau Polytron Fox R ini malah banyak kelebihannya di range harga yang sama. Nah, kita review dulu dari depan ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita coba berangkat ya teman-teman, ini ada 2 tambahan yang menurut gue tuh cocok untuk diaplikasikan ke motor ini. Yang pertama, jok, karena joknya itu dia jok kain ini semi karet gitu ya, jadi agak rentan gitu kalau kita pakai celana terus suka kegesek, takutnya sobek. Gua lapisin jaring ini bawa kue tadi sudah mengering di sini. Jaring ini berfungsi untuk melindungi jok asli dari bawaan motor itu sendiri. Gue udah pakai jaring di motor-motor gue sebelumnya yang itu ngebantu 3 tahun 4 tahun itu jok asli nggak kegores sama sekali. Jadi ini emang bagus. Kalau kepanasan dia nggak akan panas langsung ketika kita dudukin karena ada jaringnya. Kalau hujan dia akan langsung cepat kering. Terus habis itu aksesoris kedua yang gue pakai adalah pijakan kaki ya. Kalau bahasanya teman-teman komunitas ini bihun. Ini bikin empuk banget kalau menginjak ke sini. Meskipun ini nggak gue permanenin karena dibuka itu ada kayak komponen yang harus dibuka mungkin ketika servis ya. Tapi ini gue tempelin langsung ke karpet bawaan dari Polytron. Jadi cukup menutup. Karena gue kalau naik di sini tuh jadi empuk, jadi suka dia bisa PW duduknya. Terus yang ketiga yang mau gue pasang ini. Ini ada slot yang di sini itu sebenarnya bukaan ya. Kalau kita buka. Jadi ini dia kebuka. Ini sebenarnya bongkar pasang ya. Ini bongkar pasang, tapi kalau dilihat kayaknya bisa muat botol minum atau apa gitu, maksudnya itu bisa. Kalau teman-teman di komunitas mereka udah ganti ini ke tempat slot untuk botol minum, tapi gue sendiri mungkin nggak menganjurkan karena pertama ketika di servis kayaknya ini bisa dibuka buat teknisinya ngecek atau gimana nya. Jadi gue mungkin akan ganti ke tempat slot botol minum tapi yang nggak permanen. Good. Oke. Terus kalau untuk plat nomornya sendiri akan gue pasang di sini di depan sesuai dengan default bawaan pabrik sama di belakang. Polytron Fox R generasi ketiga. Generasi ketiga artinya dia udah menerima beberapa perubahan dari teman-teman komunitas Polytron Fox R. Jadi bagusnya mereka tuh mendengar feedback dari konsumen terus mengaplikasikan feedback tersebut menjadi beberapa improvement dari generasi ke-1 sampai generasi ketiga. Ini adalah generasi ketiga yang kalau dilihat, kalau menurut gue ya, ini karena gue sendiri baru make, teman-teman itu suka bilang pertama baterai itu kotor. Ini kemarin gue pakai pas hujan, itu baterai, tempat punya baterai di sini kelihatan nyipratnya agak ke sini ya, agak ke bawah. Tapi kalau di atas lagi, ini udah masuk ke area jok. Ini itu ada slot tempat mur yang bisa dipasang buat nutupin area baterai agak ke dalam di situ. Jadi ada penutup lagi biar nggak terlalu nyiprat ke baterai. Meskipun ini udah cukup
melindungi ya, kalau menurut gue pribadi yang awam tentang molis ya, bukan yang pakai tiap hari juga. Terus yang kedua ada kayak cover plastik di situ, dan di sini yang buat melindungi cipratan biar nggak nyiprat ke dalam jok. Joknya sendiri kalau dibuka lumayan luas juga. Nah ini katanya sih suka nyiprat di sini nih. Nah kalau cipratan air yang tadi nggak di cover itu suka nyiprat di situ. So far ini juga joknya nggak ada yang pecah karena ini ada bantalan karet. Cuman emang dia kalau mau nutup harus ditekan banget. Kalau nggak gitu dia masih buka. Oke, sebelum kita nyalain untuk dicoba molisnya, ada beberapa indikasi. Yang pertama mode P itu untuk pengaman parking. Jadi kalau seandainya kita tekan ini, diklik sekali dia baru bisa jalan. Tapi kalau seandainya kita bonceng anak kita terus kita tekan ini, ya nggak bakal ngegas. Jadi pengaman mode parking itu sangat membantu karena di Mizone itu nggak ada. Terus habis itu ini ada indikasi lampu jarak jauh, rating. Ini semua indikasi kalau nyala berarti ada yang salah dengan motornya. Mode drive D, mode drive S untuk sport. Ini jagangnya masih nyala jadi nggak bakal bisa digas juga. Ini untuk rem, tadi remnya ketika ditekan. Ini banyak yang bilang komstirnya perlu diganti kalau terasa kurang lihai, kurang fleksibel buat belok-belok. Tapi panjang yang gue pakai komstirnya ini oke kok, nggak terlalu harus butuh diganti dengan segera juga. Ini untuk mode reverse, ini yang gue suka. Jadi ketika kita coba nyalain, kayaknya ditekan dia sekarang bisa jalan. Kalau ditekan R, tarik, motor ini mundur. Itu lumayan membantu banget, apalagi motor ini bodinya gede. Teman-teman yang mungkin badannya kecil ataupun butuh tenaga ketika habis parkir buat mundur, tekan R sama tarik, nggak bisa tekan R doang. S ini buat mode ganti driving speed, mau yang D atau S. Terus kalau di sebelah kiri lampu tembak apa lampu jalan, ini lampu hazard, ini bell sama mode parking itu tadi. Simple, yang nggak bakal butuh waktu yang banyak buat adaptasi ke menggunakan motor Rockstar ini. Oke, sekarang motornya udah dinyalain, kita siap merasakan pengalaman berkendara Polytron Rockstar ya. Yang paling gue suka kalau naik motor listrik itu ketika kita awal kali mau nyalain, itu ada suara kayak Iron Man. Suara motor yang baru jalan tenaganya listrik, jadi nggak bising, cuma ada gitu. Ya, kita coba ya. Ini 0, kapasitas baterai 70%, belum pernah diisi dari awal turun dari dealer. Mode D. Kita jalan. Oke, akselerasi masih oke, tidak ada kendala sama sekali untuk akselerasi. Kita langsung masuk di kecepatan 30 km/jam. Kita coba dibelokan sekarang. Sudut belokan lumayan gede ya. Ini kita di perumahan, bukan di jalan raya, jadi kita tetap mesti berhati-hati. Kita coba sudut belokan. Oke, sudut belokan barusan agak kecil tapi tetap masih terasa nyaman ya. Dan ini jalannya sih aspal, tapi goncangan kecil terasa tapi nggak terlalu mengganggu. Jadi emang nyaman. Kalau perbandingannya dengan motor Mizone, dia akselerasi juga cepat, cuman terbatas di speed. Top speednya dia masih kecil, dan dia cuman Mizone itu jangkauannya 80 km jarak tempuhnya. Kalau Rockstar ini jarak tempuhnya udah 130 km, jadi itu jauh banget. Bisa dipakai buat ya Surabaya Malang lah. Sekarang kita akan nyoba kecepatan yang di D dan sekaligus nyobain gimana kalau motor ini lewatin goncangan-goncangan kayak ini nih. Oke, memang dibilang nggak terlalu empuk juga, cuman nggak dibilang nggak terlalu keras juga sih. Karena sekali lagi itu adalah selera ya, selera teman-teman ya. Tapi kalau menurut gue sendiri ini udah mulai oke. Sekarang kita akan naik ke jembatan Simon, di situ ya kurang lebih 40 derajat ya. Kalau di Mizone itu nggak bisa langsung naik, tapi kalau di Rockstar langsung bisa naik tanpa perlu mengambil ancang-ancang tuh. Sama kayak motor bensin itu tuh. Seret. Emang dia sepowerful itu emang motornya.
ini langsung naik ke atas. Itu ada jalan lurus, bisa kita coba max speednya di depan. Kita ambil ancang-ancang di sini di pinggir jalan. Kita putar balik dulu. Itu ada NMAX. Dari gaya kemudi sendiri juga NMAX itu mirip sama kita, cuman beberapa orang tuh harus ada pegangan kaki. Kalau gue sendiri sih nggak aman di sini. Oke, sekarang bismillah kita coba. Ini D. Setir udah mentok. D. Mas, udah 60, 61, 62, 63. Bisa ya. D, ternyata R nggak terasa limiternya ini tadi. Nah, dulu baru mau kita naikkan lagi. Jadi mungkin perbedaan di D dan Sport itu mungkin ke naiknya lebih cepat atau mungkin tenaga lebih powerful ya. Misal boncengannya banyak ataupun ketika butuh nyalep, jadi akselerasinya harus dinaikkan segera. Tadi kita nyoba aman untuk mode D, bisa di-push sampai ke 63 tadi ya. Kita masuk ke jalan kaflingan. Di jalan kafling ini baru kerasa getarnya motor ini di atas rata-rata, nggak seempuk Mizon kemarin. Kalau Mizon kemarin emang skoknya dia bagus atau mungkin terlalu bagus gitu ya. Jadi kapasitas baterainya kecil tapi skoknya bagus untuk jarak pendek. Tapi kalau motor ini buat jarak jauh sangat bisa mumpuni. Coba naik lagi. Nggak perlu tenaga ke S, ini cukup gede dan bisa aman, bisa naik. Oke, kita udah nyampe di ujung jembatan Simon. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Kita akan review untuk perjalanan Fox R muter-muter Surabaya menghabiskan 130 km km. Dan juga kita akan nyoba beberapa review lain, apalagi fast charging bisa sampai mentok di berapa menit untuk fast charging full baterai kapasitas Fox R ini. Kita akan melanjutkan review di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.